Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmi fid dharin amin. Istirahatin utawa istirahat limalalin karena bosen. Jadi kalau meluangkan waktu untuk istirahat karena bosan, habis belajar, habis menghafal, semisal istirahat sejenak, itu tidak menyanyiakan waktu, tidak termasuk menyanyiakan waktu. Au ada ihaqi zaujatin utawa nekani hae bojo, atau ngeladeni suami atau ngeladeni istri, itu tidak termasuk menyanyiakan waktu, membuang-buang waktu tidak termasuk. Bahkan itu suatu anjuran, dapat pahala juga kalau diniatkan ngeladeni atau khidmah kepada suami atau istri. Au zairin utawa wong ziarah, meluangkan waktu untuk ziarah ke makam para aulia, para walinya Allah, termasuk tidak menyanyiakan waktu. Termasuk itu bentuk juga ibadah, karena niatnya kan selain tawassul ngaji ya berdoa, niatnya mempererat atau mendekat dengan para walinya Allah, kekasihnya Allah. Au tahsilikutin utawa ngasilaken panganan, mimma saking perkara yahtaju kang butuh sapa alim ilahi maring ma, atau istilah menghasilkan makanan yang dibutuhkan ini adalah mencari bekal hidup, mencari uang untuk kebutuhan setiap harinya, bukan untuk berfoya-foya ya, bukan untuk berbangga-bangga menumpuk-numpuk harta, tidak. Tapi mencari harta tujuannya untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Ini bentuk juga bukan termasuk menyanyiakan waktu, bukan mengundurkan waktu, bukan termasuk membuang-buang waktu. Tapi kalau diniatkan untuk menafkahi keluarga, termasuk ibadah. Dan tujuannya untuk kehidupan yang dibutuhkan sehari-hari. Tapi kalau tujuannya menumpuk-numpuk harta sebanyak-banyaknya, atau tujuannya ingin jadi orang paling kaya, lain lagi sudah. Itu berarti dia termasuk cinta dunia berarti. Au li alamin utawa krana lara, sakit akhirnya istirahat. Yang seperti itu bukan membuang-buang waktu, ya memang karena istirahatnya karena sakit. Au ghairihi utawa liyane alamin. Mimma saking perkara ya ta'adzaru kang dadi angel ma'ahu ing dalem sertane ma al istighalu apa ketungkul, atau disibukkan sesuatu permasalahan atau sesuatu kewajiban yang menyulitkan dirinya. Ada tugas ini, ada tugas itu, ya tidak menyanyiakan waktu juga itu. Wa kana lan ono ba'duhum sapa sebagiane ulama layat seruku iku ora ninggal sapa ba'duhum ad-darsa ing belajar li'urudi maradin karena anyar tekone lara khafifin kang ringan. Bahkan sebagian ulama itu tidak pernah meninggalkan yang namanya belajar atau mengajar ya, meskipun sakitnya itu enggak terlalu parah, sakit ringan seperti pusing, tetap belajar. Kalau ulama kita itu pusing tetap belajar, sakit gigi tetap belajar. Baru kalau sakitnya stroke, sakitnya jantung ya, sakitnya yang yang keren-keren itu ya, stroke jantung atau paru-paru, sakitnya keren-keren itu, atau lambung yang parah semisal. Kalau hanya ringan-ringan saja, hanya pusing, demam,
atau sakit gigi, itu tetap mengusahakan untuk belajar atau mengajar. Kalau ulama-ulama kita dipaksakan masih. Kan sebagian ulama kita itu niatnya istisfa biasanya. Niat mengajar atau niat belajarnya itu ingin mendapatkan kesembuhan. Istisfa. Meminta kesembuhan dengan barokahnya mengajar atau belajar. Tetap belajar. Istimewanya ulama-ulama kita seperti itu. Beda dengan kita kan, sakit sedikit sudah masuk, sudah ngaji wis. Pusing sedikit, nggak saya pusing, nggak usah ngaji. Sakit gigi sedikit, nggak usah ngaji, pusing. Atau panas sedikit. Kalau ulama-ulama kita baru nggak ngaji, nggak belajar atau nggak mengajar itu kalau sakitnya keren-keren. Ya, sakitnya jantung, sakitnya paru-paru, sakitnya lambung yang parah atau baru nggak ngaji. Kalau ulama kita seperti itu. Kalau kita kalah dengan nafsu masih. Balkana bale ono sopo ba'duhum, balkana bale ono sopo ba'duhum yastashfi. Ini ternyata disebutkan ya. Yastashfi iku amrih waras sopo ba'duhum. Yastashfi iku amrih waras sopo ba'duhum bil ilmi, kelawan ilmu. Kata saya tadi itu, niat belajar atau mengajarnya istisfa, meminta kesembuhan kepada Allah lewat barokahnya ilmu. Nah, ini yang dilakukan ulama ya. Pusing sedikit bisa kuat untuk ngajar, masih tetap mengajar. Amrih barokahnya ilmu, bisa disembuhkan oleh Allah. Niatnya istisfa. Coba kita amalkan ini. Kalau kita sakit, ngaji Al-Quran, niatnya istisfa. Barokahnya Al-Quran, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Ya, jangan terlalu bergantung sama podrek, jangan terlalu bergantung sama uskadon. Ya tidak apa-apa, itu sudah termasuk ikhtiarnya kita. Tapi kita juga niat istisfa dengan ilmu. Cobalah kita tiru ulama-ulama kita, istisfanya dengan ilmu. Belajar sendiri atau ngaji. Saya kok nggak enak badan ya, saya mau berangkat ngaji saja, biar nanti sembuh barokahnya ilmu. Wah, sekarang bisa seperti itu, wah hebat sudah, bisa niru ulama. Saya kok terasa sakit semua badannya, payah semua badannya, saya mau berangkat ngaji, barokahnya ilmu, mudah-mudahan sembuh. Nah, seperti itu. Bukan dielem ya badannya. Kecuali kalau sakitnya parah, istirahat saja sudah. Kalau sakitnya parah, nggak memungkinkan untuk mencari ilmu. Wa istagilu lan ketungkul sapa ba'duhum, lan ketungkul sapa ba'duhum bihi kelawan ilmu. Paling banyak ulama-ulama kita sibuknya dengan ilmu, wis. Kalau nggak belajar sendiri berarti mengajar murid-muridnya. Ini sibuknya mereka seperti itu. Ngajar. Ya Allah, mengajar ilmunya Allah ya, bukan mengajari muridnya untuk cinta dunia, ulama itu. Tapi mengajari muridnya untuk cinta akhirat. Mencari cita-cita yang sejati, yaitu akhirat, surga. Mengajari muridnya untuk cinta Allah, cinta Nabi, cinta Rasulnya, cinta sahabat, cinta ulama. Bukan mengajari muridnya untuk cinta pangkat, jabatan, dan yang lainnya. Biqadril imkani, kelawan kadar kongang, kelawan kadare kongang, sebisa mungkin sibuk dengan ilmu ulama kita itu. Ya Allah, kerja baik di sawah, kerja baik di pabrik, kerja baik di mana saja, di dapur, masak-masak, di mana saja. Tapi yang didengarkan ceramah ilmu agama. Berarti dia punya keinginan untuk menambah ilmu. Sekarang permudah, sudah ada HP Android semua.
Jadi selain ngaji kepada gurunya, kepada kiainya, ya bisa ngaji lewat YouTube ulama-ulama ahlu sunnah ya. Jangan asal ulama kalian ngaji itu. Nanti ulama-ulama yang orang-orang yang ceramah yang berjenggot-jenggot, cingkrang itu ya, orang-orang Wahabi itu. Jangan ditonton itu. Jangan didengarkan, bisa sesat nanti. Keikut. Pilih ulama sebagaimana yang sering disinggung-singgung, disebut-sebut oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita. Dengarkan ceramahnya Habib Taufik, Habib Novel, Habib Abdul Qadir, banyak, Habib Nizar. Ya, kalau kalangan kiai, Kiai Baha, Kiai atau Gus Koyum, yang alusunah saja, atau Habib Ja'far, Habib Abu Bakar, yang alusunah saja yang didengarkan. Habib Jindan, Habib Umar, kalau paham bahasa Arab. Jangan yang pokoknya viral saja, gak usah ditonton itu, yang nyeleneh itu. Jadi nambah ilmu. Bisa sambil masak dengarkan ceramah. Kan untung dua, untungnya masak, selesai masaknya. Yang kedua bisa mendengarkan ilmu, bisa nambah ilmu. Kalau orang nggak ahli-ahli memanage waktu, nggak ahli-ahli untuk menyempatkan waktu, ya nggak bisa seperti itu. Bahkan ada ceritanya, orang yang mau sempat untuk ngaji saja sambil masak, sambil Qur'annya ditaruh di atasnya, sambil ngaji, saking senangnya ngaji. Wah, ini berarti dia bukan hanya kesempatan longgarnya untuk ngaji, kesempatan sibuknya pun sempat untuk ngaji. Kalau kita lah, meskipun nggak ngaji, paling nggak sambil dengarkan ceramah, sambil dengarkan bacaan Al-Quran, sambil dengarkan sholawat. Jangan dengarkan dangdutan. Manfaatkan selagi nafas ini masih normal ya, badan masih sehat. Gunakan, punya HP bagus, jangan digunakan selfie saja. Gunakan untuk dakwah, untuk mendengarkan ilmu. HP-nya itu biar ada manfaatnya. Waqad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pastine utawi pira-pira amal. Angin pastine utawi pira-pira amal bin niyati iku kelawan niat. Di anna darajatal ilmi karena setuhune derajate ilmu. Karena setuhune derajate ilmu darajatu wirasatil anbiya'i iku derajate pewarise pira-pira nabi. Iku derajate pewaris pira-pira nabi. Sungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Kita kerja saja bisa jadi ibadah, mendapat pahala. Kita menolong orang itu bisa jadi ibadah, mendapat pahala juga. Kita membantu orang tua bisa jadi ibadah, mendapat pahala. Kita melayani suami, melayani istri juga bisa mendapat pahala. Makanya tergantung nih niatnya apa. Kalau niatnya benar jadi pahala, kalau niatnya salah jadi dosa malah. Karena derajatnya ilmu itu juga termasuk derajatnya para pewaris Nabi, yang mewarisi Nabi. Siapa? Al-ulama, yang mewarisi Nabi, baik akhlaknya atau ilmunya. Ini diantara warisan Nabi ini seperti ini. Belajar ilmu agama ini warisannya Nabi. Wala tunalulan oraten perkoleh, wala tunalulan oraten perkoleh al-ma'ali apa pira-pira derajat luhur. Apa pira-pira derajat luhur illa angin bisikil angfusi kelawan abote awak. Jadi dia akan diperoleh derajat yang mulia, derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi di sisi Allah, kecuali dengan apa?
dengan menentang jiwa yang terasa berat ini, melawan nafsu, ya, melawan jiwa, melawan nafsu. Dengan seperti itu kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Gak bisa kalau orang itu selalu menuruti hawa nafsunya, mau pangkatnya tinggi di sisi Allah, gak bisa. Orang mau pangkatnya tinggi di sisi Allah, jadi orang mulia di sisi Allah, tapi senang senang maksiat, senang berbuat dosa masih, bahkan sholatnya males, ya, puasa wajib ya juga males. Ini menuruti nafsu ya nggak bisa. Orang cuman hanya keinginan saja jadi walinya Allah, ingin jadinya walinya Allah, zikir saja, tapi sholatnya malas, ya, sholatnya kadang lolos, ya nggak mungkin bisa. Yang dituju ingin jadi walinya Allah, cuma bekal pikiran saja, cari ilmu nggak mau, belajar ilmu nggak mau. Jadi dukun bukan jadi wali nantinya. Jadi walinya Allah harus tahu ilmu agama. Bukan hanya ibadah saja, harus mempunyai bekal ilmu agama. Wa fi sahihi Muslimin, nan ing dalem kitab Sahih Muslim, an Yahya bin Katsirin, saking Yahya bin Katsir, qala dawuh sapa Yahya bin Katsir, atau qala dawuh sapa Nabi, wa fil hadis yufad al-jannah, la yustata'u, ora den kuasani al ilmu apa ilmu, birohatil jismi, kelawan enake awak. Ilmu tidak akan pernah diperoleh, dikuasai oleh seseorang yang hanya melayani nafsunya saja, leyeh-leyeh saja, tenang-tenang saja, atau santai-santai saja. Nggak akan bisa dikuasai itu ilmu, paling dapatnya sedikit. Tapi bagi orang yang semangat tinggi, belajarnya dengan sepenuh semangat lah, sungguh-sungguh, biljid, ya, dengan sungguh-sungguh, maka ilmu bisa diperoleh dengan sepenuhnya. Tapi kalau hanya leyeh-leyeh saja, santai-santai aja, wis, malas nanti saja, besok saja, wis, baca sedikit, wis, taruh, wis, cukup sudah, ya dapatnya sedikit, nggak bisa maksimal. Pengen dapat maksimal harus benar-benar memayahkan badan, memayahkan jiwanya untuk memperoleh itu ilmu. Harus tirakatnya seperti itu sudah. Badan sampai terasa payah, terasa ngantuk, terasa ini dan yang lainnya, tetap ditahan. Wa fil hadis, lan ing dalam hadis, huffat dan kepung al jannatu, apa surga bil makarihi, kelawan pira-pira perkara kang den sengiti. Maka jalan menuju surga itu juga akan dialing-alingi dengan sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Iya kan? Biasanya kalau orang jalan menuju surga itu pasti nafsu memberontak. Cobalah, semisal orang selain kewajibannya, orang senang sholat tahajud, senang ibadah sunnah, senang puasa sunnah, kira-kira nafsu itu memberontak apa? Nurut? Pasti memberontak. Tapi kalau jalan menuju neraka, torik ilan nar, jalan menuju neraka, pasti nafsu itu yang pertama paling ingin dan yang pertama paling maju itu. Seperti apa? Maksiat, pasti nafsunya menjadi pertama, yang maju pertama, ya. Mungkin lari nafsunya itu, senang. Tapi kalau yang nggak disenangi nafsu itu biasanya ke surga. Mau ngaji malas ya. Yang nggak disenangi nafsu itu biasanya jalan menuju surga. Yang disenangi nafsu, yang dicintai nafsu, biasanya jalan menuju
neraka. Iya kan. Tanyakan wes ya orang-orang yang biasa minum minuman keras itu. Berarti kan dia senang nuruti nafsunya. Orang nggak mau sholat, senang nuruti nafsunya, malas dituruti, akhirnya nggak sholat. Itu jalan menuju neraka itu biasanya didasari dengan keinginan nafsu, yang disenangi nafsu. Insyaallah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.